Kami dari kelompok 6, Teknik Laboratorium, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Metro. Saya Fadil Waliuddin, NPM 1932005. Nama saya Alwa Maila Sari, NPM 1932019. Saya Dunur Mahesti, NPM 1932022. Saya Irfan Dwi Kurniawan, NPM 1932006. Autoklaf adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap. Bagian-bagian pada autoklaf: yang pertama tombol timer, kedua katup pengeluaran uap, 3 pengukur tekanan, 4 kalep pengaman, kemudian 5 tombol on-off, kemudian termometer, lempeng sumber panas, aquades, skru pengaman, dan batas penambah air. Buka tutup searah jarum jam. Lalu lepas pengunci pada autoklaf. Buka secara hati-hati. Isi air sampai batas elemen. Masukkan alat bahan yang akan disterilisasi. Atur timernya minimal 15 menit. Pada suhu 121 derajat Celcius. Tutup kembali autoklaf. Masukkan pengunci. Usahakan sampai benar-benar tertutup rapat. Buka klep dengan hati-hati. Lalu keluarkan alat dan bahan dengan menggunakan pelindung tangan. Klaf adalah meja steril untuk melakukan kegiatan inokulasi atau penanaman. Bagian pada alat laminar airflow yakni ruang kerja, kemudian saklar untuk neon, UV, dan fan. Cara kerja: Alkohol dan kapas. Sambungkan stop kontak pada arus listrik. Nyalakan lampu UV selama 30 menit. Setelah 30 menit, matikan lampu UV dan tunggu 15 menit sebelum membuka kaca penutup. Buka kaca penutup secara hati-hati. Bersihkan bagian meja dan dinding dalam lap menggunakan alkohol 70% dan tisu. Bagian atas atau HEPA filter jangan sampai terkena cairan secara langsung. Tutup kaca secara hati-hati. Jalankan blower dengan kecepatan penuh. Lalu nyalakan lampu neon. Selama bekerja, blower dan neon harus tetap dinyalakan. Selanjutnya, koloni counter. Koloni counter yakni alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan Petris. Bagian-bagian pada koloni counter yakni cawan Petris, loop atau kaca pembesar, kemudian alat untuk menekan on atau off. Cara kerja koloni counter: pertama, hidupkan saklar general on. Kemudian atur knob sensitivitas dan saklar bunyi beep. Pilih mode M, kemudian sesuaikan kecerahan lampu atau warna dasar yang sesuai dengan cara memilih panah atas atau bawah. Kemudian letakkan cawan Petris pada permukaan yang ada garis kotak. Kemudian, hitung koloni bakteri dengan cara menekan atau menandai bakteri yang tumbuh dengan menggunakan spidol. Untuk memulai perhitungan lagi, maka tekan tombol R atau reset, sehingga display akan terlihat angka 000. Ekman Grab digunakan dalam pengambilan sampel sedimen dengan prinsip capit pada kepiting. Bagian-bagian pada alat Ekman Grab yakni handle, bilah stainless steel atau jaws, tali sling, tali, kemudian messenger. Pertama, masukkan messenger ke dalam tali. Lalu masukkan tali ke dalam otomatis.
mekanikal pada bagian tengah pipa besi. Terus tembuskan sampai ke bawah, lalu ikat dengan kuat. Lalu buka bilas stainless steel dengan menarik tali seling dengan bantuan bola putih dan sangkutkan pada pin di bagian otomatis mekanikal. Buka bilas satunya dengan cara yang sama. Kemudian, masukkan alat ke dalam air dengan tetap menahan messenger di permukaan sampai ke dasar perairan. Pastikan posisi Ekman grab di dasar air tidak miring. Lalu, lepaskan messenger untuk menutup bilas stainless steel. Lalu, angkat alat perlahan sampai ke permukaan air. Berfungsi mengukur temperatur dari jarak jauh dengan cara mendeteksi jumlah radiasi elektromagnetik panas yang dilepaskan oleh objek. Bagian pada alat handheld infrared thermometer yakni LCD atau layar, tombol mode cerah atau gelap, tombol mode Celsius atau Fahrenheit, tombol mulai untuk mengukur suhu, lampu laser, termometer yang mengukur suhu, dan tempat baterai. Pegang alat dalam genggaman sebagaimana memegang pistol. Ambil jarak kurang lebih 1 meter dari objek yang akan diukur suhunya. Posisikan ujung alat berada di atas dan membentuk sudut 45 derajat ke bawah menghadap objek yang akan diukur suhunya. Tekan tombol di bagian telunjuk sampai dengan terdengar bunyi bip. Suhu yang terbaca akan muncul dalam bentuk angka di bagian layar. Pastikan satuan suhu sudah sesuai dengan yang diinginkan. Alat yang digunakan untuk menganalisis senyawa organik secara kuantitatif dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Sambungkan alat spektrofotometer visible dengan sumber alat listrik. Lalu tekan tombol on pada alat spektrofotometer visible dan biarkan alat stabil selama 5-10 menit. Siapkan kuvet dan larutan yang akan diukur absorbansinya. Isi kuvet dengan larutan blanko dari sampel yang akan dianalisis. Saat memegang kuvet, maka peganglah dengan ibu jari dan jari telunjuk tepat pada bagian kuvet yang buram. Buka tempat sampel pada alat spektrofotometer dan letakkan pada posisi yang tepat. Tutup alat spektrofotometer visible dan posisikan sampel sejajar dengan arah sumber cahaya dengan menggunakan pengatur tuas dan bagian depan spektrofotometer. Pilihlah panjang gelombang yang tepat antara 400 sampai 800 nm untuk mengukur sampel dan aturlah pembacaan dengan memilih pembacaan absorbansi pada pilihan pembacaan. Lakukan kalibrasi pada pengukuran larutan blanko tersebut. Isi kuvet lainnya dengan larutan yang akan diukur absorbansinya, seperti pada langkah 4-6. Kemudian, bacalah absorbansi yang muncul pada layar. Untuk mengganti isi kuvet yang sudah diukur dengan larutan sampel yang baru, pastikan kuvet sudah bersih dari larutan sampel awal dengan cara membilasnya dengan air sampai bersih. Jika sampel yang akan dianalisis banyak, maka sekali waktu lakukan kalibrasi ulang dengan larutan blanko. Setelah selesai menggunakan, tekan tombol off dan pastikan kabel sudah tidak terhubung lagi dengan sumber listrik.